Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang supervisi sekolah yang mengenai perencanaan yang di dalamnya terdapat penyusunan visi misi dan tujuan satuan, kemudian penyusunan program tahunan, program holistik, RAPBS, dan kalender. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Ika Nelumuna, NPM 18 15 0010. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 181500004. Perkenalkan, nama saya Aftari Estilia dari kelompok 2, NPM 18150020. Selanjutnya saya Hanifah Yasmin, NPM 18150027. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam proses perencanaan penyusunan supervisi ya. Yang pertama adalah visi. Visi sendiri itu merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai atau diraih satuan pendidikan. Jadi setiap lembaga itu punya visi masing-masing, visi yang berbeda gitu, tergantung karakter dari setiap lembaga gitu ya, apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang dari lembaga tersebut kayak gitu. Kenapa visi disusun? Karena yang pertama untuk menjadi arah yang ingin dicapai dari satuan pendidikan, satuan lembaga. Terus untuk membangun kesamaan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga itu untuk membangun motivasi pendidik dalam meraih cita-cita bersama dengan orang tua maupun tenaga kependidikan begitu. Selanjutnya misi itu upaya yang dilakukan dari visi tersebut. Jadi kayak apa ya, penjabaran dari visi yang sudah disusun gitu. Kemudian untuk tujuan sendiri itu hasil output yang dicapai dalam waktu tertentu gitu. Jadi kalau misi itu buat jangka panjang, visi itu buat jangka panjang, sedangkan tujuan itu dari visi misi tersebut itu buat jangka pendek gitu. Jadi kalau visi itu buat jangka panjang, kalau misi itu dari penjabaran visi, dan tujuan itu buat pada jangka pendeknya itu. Next, selanjutnya penyusunan program tahunan akan dijelaskan oleh Mbak Aftari Estilia. Silahkan. Ada program tahunan. Prota itu sendiri terdiri dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan puncak tema sesuai tema yang diunggah di sekolah, kegiatan inti semester 1 sampai semester 2, kegiatan parenting, kegiatan hari-hari besar seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Maulid Nabi, Halal Bihalal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hari layanan kesehatan seperti imunisasi, cek kesehatan anak, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi penyusunan program tahunan itu kegiatan-kegiatan inti yang disusun dalam 1 tahun ke depan kayak gitu ya. Dan selanjutnya program holistik akan dijelaskan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Silahkan. Jadi selanjutnya tentang program holistik. Program holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, serta pusat. Tujuan PAUD holistik integratif secara umum adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Pelaksanaan PAUD holistik integratif dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. Layanan PAUD holistik integratif ini meliputi pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, serta bahasa dan sosial emosional. Metode ini juga menekankan layanan kesehatan dan gizi serta stimulasi. Selain itu, layanan PAUD ini memiliki konsep program berbasis keluarga dan komunitas. Tentang RAPBS. Jadi, apakah sih RAPBS itu?
RAPBS singkatan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan Tahunan Sekolah yang akan dibahas dan disetujui oleh sekolah dan komite sekolah, yang kemudian disahkan kepala sekolah dan ketua komite sekolah. RAPBS hanya dibuat untuk 1 tahun anggaran pelajaran mendatang yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. RAPBS mencangkup semua biaya dan pendapatan yang ada pada rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan, khususnya untuk 1 tahun anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBS hanya mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang diterima atau dikelola langsung oleh sekolah. Berikut langkah penyusunan RAPBS, yaitu 1. Inventaris kegiatan untuk 1 tahun yang akan mendatang. Yang kedua yaitu inventaris sumber biaya, baik dari rutin maupun pengembangan. Kemudian ada penyusunan rencana kegiatan sekolah atau yang disingkat RKS, yang lengkap berdasarkan dengan poin 1 dan poin 2. Kepala sekolah membuat RKS yang terdiri dari kolom-kolom, nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada. Yang terakhir yaitu penyusunan RAPBS. Kepala sekolah untuk membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut kemudian diisi dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua komite sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah dinas pendidikan setempat. Kemudian ada yang namanya kalender pendidikan. Kemudian kalender pendidikan adalah. Nah, itulah hasil diskusi kami tentang perencanaan, penyusunan, supervisi sekolah. Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.